sudah ini, kita jalan-jalan aja. Jangan, kita jalan-jalan dulu. Kita mau ibadah. Ini kan hari Minggu, Kak Nancy. Ini hari Minggu toh? Iya. Oh, berarti sekolah Minggu dong. Iya, kita sekolah Minggu dulu tuh ya. Sekolah Minggu. Nah, berarti sebelum kita sekolah Minggu, kita harus satu yang manis ya. Jangan sampai tiduran, kan mau sekolah Minggu. Terus yang kedua, siapkan apa Kak Nenek? Alkitab. Siapkan Alkitab kalian ya. Dan yang terakhir, tetap semangat selama sekolah minggunya. Oke, siap sekolah minggu. Oke, sebelum sekolah minggu, kita mau Doa dulu. Yuk adik-adik, kita mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kita memulaikan ibadah kami dengan sukacita, memuji Tuhan, memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sekolah minggu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Neneng mau ngasih aku enggak? Iya, aku mesti mengasihi Kak Nancy toh. Oh, teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah mengasihi sesamanya juga enggak? Yuk, kita mau nyanyi aja. Oke. Yuk kita bagi berdiri yuk. Kita menyanyi Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Iya Kak Nancy. Nah, di sini ngapain? Habis ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kan kita sudah memuji Tuhan nih. Nah,
sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yeay. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan satu ujian nih. Aku ingin dengar cerita. Ceritanya firman Tuhan nanti ya. Tanya apa Kak Nini? Jadi kalau sekarang ya nanti mereka nggak stres. Nah, kita berdoa dulu ya. Kita menaikkan satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Tentang kemuliaan Tuhan, ku ingin cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Ku ingin cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sungguh-sungguh lagi ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Ku ingin cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sampai selamanya. Sekali lagi, sampai selamanya. Sampai selamanya. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini kami bisa sekolah minggu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman, berkati juga kami yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay, shalom semuanya yang di rumah. Tetap semangat kan? Masih semangat dong. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengar cerita yang luar biasa. Cerita yang membuat kita makin bertumbuh. Cerita yang berasal dari firman Tuhan, Alkitab. Yuk kita mau hafalkan ayat berikut ini. Markus 12 ayat 31a. Markus 12 ayat 31a. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ulangi ya. Yuk bisa ikuti gerakan tante. Semangat ke depan. Tatap mata tante. Tatap mata tante. Yuk, lakukan ya. 1, 2, 3. Markus 12 ayat 31a. Markus 12 ayat 31a. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ulangi sekali lagi lebih cepat ya. Soalnya dinaikkan sedikit. Tedot. 1, 2, 3, go. Markus 12 ayat 31a. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Markus 12 ayat 31a. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah apa? Pasti minggu depan banyak yang menghafalkan ayat ini. Oke, sebentar, aku mau tanya. Hukum yang kedua, berarti ada hukum yang pertama dong Tante. Betul sekali. Hukum yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nomor 1, mengasihi Tuhan. Nomor 2, mengasihi sesama. Tapi dicatat. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak memiliki kasih Tuhan. Jadi urutannya begini nih adik-adik, anak-anak, teman-teman. Ya, yang pertama kita harus merasa dikasihi Tuhan. Ya, tolong dipahami dulu, dimana dulu. Kita harus merasa dikasihi Tuhan dulu. Kita terima kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus, hati kita ada kasih Tuhan Yesus. Kasih itu yang membuat kita bisa melakukan hukum kedua, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Coba ingat, waktu kita masih nakal, belum bertobat, belum diampuni, lalu kita datang kepada Tuhan Yesus minta ampun. Tuhan Yesus mati di kayu salib mengampuni kita. Kita dijadikan anak-anak yang baik kembali. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Pasti kita menjadi bahagia bukan? Menjadi senang bukan? Kita menjadi sukacita bukan? Iya dong, karena kita diampuni, dikasihi. Nah, karena kita memiliki kasih, kita merasa sukacita, bahagia, ada kasih Tuhan nih. Hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Pasti kita bisa mengasihi sesama. Kita semua, ya. Kamu bisa mengasihi sesamamu. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa ya sesama kita? Tentunya manusia sesama kita. Iya dong, bukan yang lainnya. Contoh, kalian mengasihi teman, mengasihi papa mama, itu sesama kan? Iya, papa mama itu sesama kita, sama-sama manusia maksudnya. Nah, manusia itu ada bedanya nggak sih? Namanya sama kan? Manusia. Punya nama berbeda-beda, betul. Punya sifat berbeda-beda, betul. Tapi semua manusia itu sama diciptakan oleh siapa? Tuhan. Nah, berarti kita tidak boleh pilih-pilih dalam mengasihi. Tante jadi ingat sesuatu nih. Waktu itu Tante lihat satu tayangan, di televisi ada siaran yang menarik loh. Tante itu perhatikan, ada yang namanya detektif tompel. Seperti apa ya? Detektif tompel ini sepertinya sedang menyelidiki sebuah kasus tentang kasih ini. Tapi kasusnya mengerikan. Ada perampokan, ada seseorang yang dilukai, ada seorang yang disakiti, habis harta bendanya diambil, dipukuli. Tapi ada peristiwa selanjutnya yang luar biasa. Sepertinya Tante akan tunjukkan ya apa yang diselidiki oleh detektif tompel. Mau kenalan sama detektif tompel? Siapa ya detektif tompel? Yuk kita lihat siaran berikut ini. Jangan pindah-pindah channel ya, tetap di sini di EHCC Kids Community. Jangan dipindah-pindah YouTube-nya, jangan pindah-pindah channelnya sampai salah. Oke, mari kita lihat sama-sama. Ta-da! Selamat siang. Terima kasih buat
waktu yang diberikan kepada saya serta para rekan-rekan wartawan yang siap meliput pada jumpa pers siang hari ini. Baik, saya persilahkan kepada satu wakil saja dari media mana ini. Silakan bertanya. Saya Bapak, saya. Selamat siang Bapak, mohon dijelaskan mengapa Bapak tertarik menyelidiki kasus perampokan ini? Karena kasus ini langka. Saya sangat tertarik dengan kasus ini sebab tidak pernah terjadi kasus seperti ini. Kemudian Bapak, kenapa langka? Apakah sebelumnya tidak ada kasus ini? Kalau dibilang sebelumnya tidak ada, sebenarnya ada, tapi ini sudah ribuan tahun yang lalu. Ini hampir sama, tetapi ini kasusnya berbeda karena yang melakukan ini manusia biasa. Dan tidak sembarang orang bisa melakukan seperti ini. Oh begitu ya Bapak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, memangnya apa sih yang dilakukan? Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata saya sebab saya takut nanti ada kesalahan dalam bukti-bukti dan lain sebagainya akan mempengaruhi penyelidikan saya selanjutnya. Jadi kita mau saksikan video CCTV yang akan diputar oleh dari pihak kami, tim kepolisian yang ada, yang akan memutar. Silakan kita perhatikan sama-sama. Dan yang menjadi dokumentasi yang cukup valid dan kebenarannya, buktinya sudah sangat-sangat teruji. Silakan, tolong pihak media silakan dinyatakan. Semua bisa lihat ke depan ya, CD berikut ini ya. Ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Wah, luar biasa orang itu. Oh ya Bapak, apakah identitas penolong tersebut sudah diketahui? Oh sudah, pasti itu. Karena kita data-data semua lengkap. Dari pihak penyidik kami sudah mengetahui orang ini berasal dari mana. Oke baik Bapak, untuk yang terakhir kalinya, untuk kami para wartawan, bolehkah diberikan kesimpulan atas keseluruhan kasus ini Bapak? Ya, perlu diketahui buat masyarakat luas
Penting sekali buat masyarakat luar mengetahui bahwa kasus ini kasus yang langka, tetapi ini bisa dikerjakan oleh semua orang. Jadi orang ini sudah diketahui dia berasal dari Samaria. Meskipun dia musuh, tetapi dia mau melakukan yang baik buat yang musuh dia. Mari kita sebagai masyarakat sama-sama memiliki kasih, supaya kita bisa mengasihi siapa saja. Kalau kita menjumpai orang bertolong, tolonglah. Tidak perlu memandang apakah dia orang kaya atau miskin, musuh kita atau tidak. Karena sebagai manusia kita punya hati nurani, punya kasih. Yang tokoh kasih yang pertama yaitu Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus, memiliki kasih, dan jadilah orang yang mengasihi sesama. Terima kasih. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dari cerita yang Tante tanyakan tadi? Dari detektif Tombal tadi? Ternyata kita bisa belajar bahwa mengasihi sesama kita itu tidak memandang apakah orang itu baik denganku atau tidak, apakah orang itu cakep atau tidak, apakah orang itu menarik atau tidak. Ternyata mengasihi sesama itu tidak ada batasnya. Maksudnya begini, kita harus mengasihi semuanya, tidak boleh memilih-milih. Termasuk orang yang gak suka sama kita loh, termasuk teman yang membenci kita loh, termasuk musuhmu loh. Bener gak sih? Termasuk orang yang menyakiti kita. Iya, begitu kata firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan yang berbeda. Mengasihi sesama berarti semua orang, orang yang baik, tidak baik, orang yang menyakiti kita, orang yang sangat sayang sama kita, maupun orang yang benci sama kita. Kita harus bisa mengasihi mereka semua. Apakah bisa? Bisa nggak ya? Bisa nggak kalian mengasihi orang yang menyakitimu, mengasihi orang yang merugikan kamu, teman sekolahmu mungkin, teman bermain mungkin, yang sering mengganggumu, membuat engkau kadang menangis, membuat engkau kadang jengkel. Tapi itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari mengasihi sesama kita. Caranya kita harus punya kasih Tuhan, minta kasih Tuhan yang membuat kita bisa mengasihi. Buat semua orang, tidak membeda-bedakan. Seperti orang Samaria tadi, meskipun mereka bermusuhan, orang Samaria ini dimusuhi tapi punya hati yang bisa mengasihi. Dia menolong bangsa Yahudi, orang Israel yang tidak suka dengan orang Samaria. Keren kan? Keren dong? Ya, siapa yang mau jadi anak keren? Coba jempolnya ditunjukkan. Terus bilang begini, aku, yuk ikuti tante ya, aku bisa mengasihi siapa saja tanpa membedakan. Oke, tepuk tangan dong buat anak hebat. Yuk yang siap mengasihi, kita mau sama-sama berdoa. Yuk minta Roh Kudus, yuk Roh Kudus yang membuat kita bisa mengasihi. Karena buah Roh adalah kasih. Yang nomor satu, buah Roh adalah kasih. Roh Kudus akan memberi kasih dalam hatimu, hatinya tante, supaya bisa mengasihi yang lain. Ya, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Ayo undang Yesus, Yesus
wajah dan nama itu tidak kalian sukai. Karena kau ingat ketika mengingat nama dan wajah itu kamu merasa sakit hati, kamu merasa jengkel, kamu ingat semua perbuatan orang ini. Yuk, hari ini sama-sama dengan tante yuk ambil komitmen minta ampun, belajar mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti kita. Kalau engkau tidak ada, kalau kau merasa tidak memiliki musuh, tidak ada orang yang kau anggap menjengkelkan, mari minta Tuhan kasih itu tetap ada dalam hati supaya hidup kita jadi berkah. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku mau mengasihi sesamaku. Tuhan, aku rindu kasih-Mu membuat aku mampu mengampuni, membuat aku bisa memaafkan orang lain, temanku, orang-orang yang menyakitiku. Tuhan, buat aku bisa berbagi apa saja kepada teman-temanku, kepada sesamaku. Berkat yang aku miliki, yang aku dapatkan dari Engkau, akan aku nikmati bersama orang lain dengan sukacita. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan buat sesama kami. Tuhan, Engkau pimpin kami, hidup kami, supaya kami bisa mempraktekkan kasih-Mu, memberi yang terbaik buat sesama kami, buat teman-teman kami, buat orang lain yang memerlukan pertolongan kami. Apapun yang kami bisa lakukan, kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, Kak Nining sedang ngapain ya ini ya? Sepertinya dia sedang membayangkan sesuatu. Senyum-senyum sendiri. Apa yang dibayangkan oleh Kak Nining ya kira-kira? Apa ya? Apa nih? Kak Nining, iya Kak Nancy. Kaget atau sendiri tadi? Aku tadi masih memikirkan dulu firman Tuhannya tadi mengajarkan tentang kasih. Mengasihi sesama kita. Iya, tapi lo bilang katanya kalau kita itu harus mengasihi musuh kita. Musuh kita. Berarti yang nakal sama kita juga harus dikasih. Iya, walaupun kita dipukulin, tetap harus mengasihi. Walaupun kita ini, kita digini-giniin itu loh Kak Nancy, kita harus tetap mengasihi. Susah berarti ya? Iya, susah. Tapi tadi firman Tuhannya kata Tuhan Yesus itu kita harus saling mengasihi. Karena Tuhan lebih mengasihi kita lebih dulu. Iya, Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Kayak kemarin tuh lo memperingati hari Tuhan Yesus disalib. Iya. Nah, adik-adik yang di rumah mau belajar mengasihi juga? Pasti Iya mau kan? dong. Nah, kita ada challenge buat adik-adik yang di rumah. Challenge-nya adalah berikan foto kalian, contoh kalian mengasihi sesama nih. Contohnya gimana Kak Nining? Contohnya, walaupun Kak Nancy nih pelit sama aku, punya jajan aku minta Kak kasih. Terus Kak Nancy nih suka marah-marahin aku terus, nih jiwit-jiwit gini. Nah itu tapi aku tetap mengasihi Kak Nancy loh. Sebentar tak kasih jajan. Kasih jajan. Ini aku punya jajan banyak loh. Ini bukti kasih sayangku sama Kak Nancy. Wah, Uri, dapet jajan. Kalian mau nggak jajannya? Kalau mau, Kak Nancy ada challenge nih buat minggu depan. Challenge-nya adalah kirimkan foto kalian, contoh kalian mengasihi sesama, tag di Instagramnya Rayon 6 Kids Community. Sini ya. Sini nih. Nah, ditunggu sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Mei. Oke.
lupa kalau mau jajannya ikut challenge-nya ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati.